warga dan petugas pemadam berupaya memecahkan kaca sebuah rumah untuk menyalurkan selang air demi memadamkan api yang membesar di dalam bagian rumah tersebut. Diduga adanya korsleting listrik di atap plafon satu rumah yang sedang direnovasi di Jalan Peningkatan 1 Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan kebakaran siang tadi. Api dengan cepat membesar dan melumat habis seluruh barang yang berada di dalam rumah tersebut. Udah susah, nggak bisa nyelamatin, langsung bakar semua. Saya mau nyelamatin barang kita juga nggak bisa, daripada kejebak di situ Pak, mendingan saya keluar. Sempat gede bang api bang? Iya gede banget. Setelah menerjunkan 7 unit mobil pemadam kebakaran, api bisa dipadamkan. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews sore hari ini dengan informasi 1 unit motor yang melintas di terowongan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan Senin pagi terbakar. Besarnya kobaran api membuat arus lalu lintas di sekitar lokasi tersendat. Video amatir warga merekam detik-detik terbakarnya sebuah motor metik berwarna putih di terowongan ruas Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Diduga sebelum terbakar, motor mengalami korsleting di bagian mesin sehingga menimbulkan percikan api yang langsung membakar habis seluruh motor. Kejadian berawal saat seorang pengendara melintas di jalan tersebut, tiba-tiba muncul api dan langsung membesar. Beruntung pengemudi motor tersebut berhasil menyelamatkan diri. Itu api gimana bang? Ya ini lumayan gede, udah ke atas. Pengemudinya gimana? Pengemudi nggak tahu di sebelahnya, ada sebelahnya ya selamat ya. Berapa orang bang pengemudinya bang? Satu kayaknya. Satu. Kebakaran motor bisa dipadamkan oleh beberapa petugas keamanan kantor yang ada di sekitar lokasi. Akibat peristiwa ini, arus lalu lintas menuju Pondok Indah dan sebaliknya mengalami kemacetan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang perdana Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB yang digelar secara virtual akhirnya ditunda. Pertimbangan utama dari penundaan tersebut adalah karena faktor kesehatan terdakwa. Hari ini Gubernur nonaktif Papua, Lukas NMB, menjalani sidang perdana secara virtual dari Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta. Sidang dugaan tindak pidana korupsi ini berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, di mana agendanya Jaksa Penuntut Umum KPK membacakan surat dakwaan atas perkara dugaan suap dan gratifikasi senilai 46,8 miliar rupiah. Namun dalam persidangan saat Hakim Ketua menanyakan soal kondisi kesehatannya, Lukas mengaku tengah dalam kondisi sakit dan tidak bisa mengikuti dengan baik jalannya persidangan. Penasihat hukum Lukas, Oce Kaligis, menegaskan komitmen kliennya untuk tetap hadir di pengadilan meskipun secara virtual akibat sakit yang dideritanya. Media melihat keadaannya bagaimana, biar rakyat Papua melihat keadaannya bagaimana. Jadi apa yang dikatakan, apa yang berlaku tadi adalah menurut hukum acara. Sebenarnya orang sakit not fit to stand trial. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Untuk minggu depan ada jaminan bagi sehat Pak? Kita jamin kan, bukan jaminan sehat, jaminan hadir. Iya, jaminan hadir kan dia sendiri mengatakan tadi terus secara terang bahwa dia mau offline. Tapi ada maksudnya supaya orang melihat selama ini kakinya makin membengkak, biar orang lihat dia nggak bisa pakai sepatu itu. Hakim kemudian menunda persidangan hingga hari Senin 19 Juni 2023 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, usaha KPK menggiring Lukas NMB ke Jakarta bak sebuah drama. Lukas bahkan bergeming sekalipun KPK telah menetapkannya sebagai tersangka sejak 14 September 2022. Gubernur Papua nonaktif Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur Provinsi Papua senilai 11 miliar rupiah pada 5 September 2022. Setelah ditetapkan sebagai tersangka,
Lukas NMB berulang kali bersikap tidak kooperatif lantaran masalah kesehatan. Hal ini membuat Lukas 2 kali mangkir dari pemeriksaan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah mengungkap rekening Lukas NMB atas permintaan KPK. Dari proses blokir diketahui politikus Partai Demokrat itu memiliki harta 33 miliar rupiah lebih. Angka tersebut berdasarkan laporan terakhirnya pada 21 Maret 2022. Jumlah itu dinilai meningkat pesat dalam 2 tahun terakhir. PPATK juga menyebut uang mengalir dari rekening Lukas. Uang ini disetorkan ke kasino judi di Singapura. Nilainya pun mencapai 560 miliar rupiah. Selain itu, KPK menduga uang Lukas mengalir ke sejumlah pihak. Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat mengungkapkan bahwa Lukas NMB diduga memiliki manajer pencucian uang. Dugaan ini menjadi salah satu materi yang didalami KPK. Sekarang Papua sangat kondusif dan tokoh-tokoh Papua sudah bicara agar hukum ditegakkan terhadap Lukas NMB. Semua itu, ketua KNPI, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat sudah tegakkan hukum gitu. Dan pemerintah sekarang juga mengawasi pergerakan uang yang otorisasinya di bawah pejabat-pejabat di luar Lukas. Itu kita awasi lewat PPATK. Kalau itu digunakan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, pengerusakan dan sebagainya, akan kita ambil secepatnya. Setelah drama panjang, Lukas NMB akhirnya ditangkap KPK pada Selasa siang 10 Januari 2023 saat makan siang di sebuah restoran di distrik AB Pura, Kota Jayapura. Penangkapan ini terjadi setelah 4 bulan Lukas NMB ditetapkan sebagai tersangka kasus suap proyek infrastruktur di Papua. Lukas NMB dibawa ke Jakarta melalui jalur udara dengan pengamanan ekstra lantaran kericuhan mewarnai penangkapan. Namun demikian, kericuhan yang terjadi di 2 lokasi berhasil diredam oleh aparat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hari ini sidang Haris Azhar dan Fathia Maulidianti kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dalam sidang hari ini, 2 anak buah Luhut Binsar Panjaitan hadir sebagai saksi. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Asisten Bidang Media dan Staf Media Internal Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan hadir sebagai saksi. Pemeriksaan saksi dilakukan secara terpisah. Dalam kesaksiannya, Asisten Bidang Media Menko Marves, Singgih Widyastono, memaparkan ekspresi Luhut yang marah saat menonton video pernyataan Haris Azhar dan Fathia Maulidianti. Singgih adalah orang yang menginformasikan kepada Luhut terkait video tersebut. Haris Azhar dan Fathia Maulidianti didakwa atas pencemaran nama baik. Luhut sendiri sudah hadir dalam sidang sebagai saksi. Kalimat pertama adalah ada menuntut saksi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 1 orang ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus balita di Samarinda, Kalimantan Timur, konsumsi narkoba jenis sabu. Polisi masih mendalami perkara ini untuk mencari kemungkinan tersangka lain yang ikut terlibat. Polresta Samarinda memastikan bahwa 1 pelaku yang memberi minuman dan diduga bekas digunakan untuk menghisap sabu-sabu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Pelaku telah diamankan usai menyerahkan diri dan mengakui bahwa botol minum yang diberikan kepada korban bekas memakai sabu-sabu. Kejadian itu berawal saat ibu korban bersama korban bermain ke rumah temannya di Jalan Merapi, Tanah Merah, Samarinda Utara. Saat itu anak korban meminta minum dan diberi minuman dari botol yang digunakan untuk alat isap sabu-sabu. Yang menyerahkan sendiri pelaku sendiri ke ibu korban. Ibu korban. Terus untuk statusnya sekarang apa? Statusnya kita telah tersangka 1 orang tersangka dan masih kita kembangkan lagi untuk pemeriksaan yang lebih lanjut. Sebelumnya seorang balita berinisial N positif narkoba setelah meminum air dalam kemasan yang diberi tetangganya. Orang tua balita tersebut curiga karena korban tak bisa tidur 2 hari 2 malam usai berkunjung ke rumah tetangga. Usai menetapkan 1 tersangka, polisi terus mengembangkan kasus ini dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Mas Karya Diansyah, iNews melaporkan.